Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Putri Rahmawati, NIM 22251900068 dari kelas 5C Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan bukti mengenai teorema limit pusat yang opsional. Jadi, teorema limit pusat dalam buku Mathematical Statistics with Application terdapat pada teorema 7.5 yang berbunyi misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 dan seterusnya merupakan variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T berturut-turut. Jika limit MNT dengan N menuju tak hingga itu sama dengan MT untuk semua bilangan real T, maka fungsi distribusi YN konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N menuju tak hingga. Langsung saja kita ke pembuktiannya. Berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikalikan dengan dalam kurung Y bar dikurang mu per sigma. Dan berdasarkan teorema 7.1, Y bar itu sama dengan 1 per N sigma YI dengan I-nya sama dengan 1 sampai N. Lalu kita substitusikan persamaan Y bar ke dalam persamaan UN sehingga diperoleh. Jadi persamaan Y bar ini kita substitusikan ke sini sehingga diperoleh seperti ini. Diperoleh UN sama dengan akar N dikalikan dengan 1 per N sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai N dikurang mu per sigma sama dengan ini kita kalikan akar N dengan 1 per N sigma YI, lalu kita kalikan juga akar N dengan mu. Pertama kita kalikan akar N dengan 1 per N terlebih dahulu. Akar N dikalikan dengan 1 per N sama dengan akar N itu kan berarti N pangkat setengah, lalu 1 per N itu sama dengan N pangkat min 1 sama dengan berarti dalam eksponensial perkalian itu berarti penjumlahan, berarti sehingga diperoleh N pangkat setengah ditambah min 1 sama dengan N pangkat min setengah, atau ini sama dengan 1 per akar N. Kita sudah dapat akar N dikali 1 per N nya, kita tulis di atasnya. Kita tulis menjadi sigma dengan I sama dengan 1 sampai N
YI per akar N lalu kita kurangkan dengan akar N dikalikan dengan mu, yaitu akar N mu. Dibagi sigma. Ini kan bentuknya masih rumit kan, belum sederhana. Di sini penyebutnya masih akar N, di sini 1, maka kita sederhanakan dulu dengan memanipulasikan aljabar sehingga diperoleh sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai N dikurang N kali mu dibagi akar N kalikan dengan sigma. Jadi setelah kita substitusikan Y bar ke dalam UN, kita peroleh UN sama dengan sigma YI dengan I sama dengan 1 hingga N dikurang N kali mu per akar N kali sigma. Maka kan kita peroleh UN nya tadi kan udah sama dengan sigma YI dengan I sama dengan 1 hingga N dikurang N mu per sigma akar N. Ini akar N bisa kita keluarkan menjadi 1 per akar N dikalikan dengan sigma YI dengan I sama dengan 1 hingga N dikurang N dikalikan mu per sigma. Karena berdasarkan yang kita tahu, distribusi normal standar atau ZI itu sama dengan Y bar I dikurang mu per sigma, sehingga UN sama dengan 1 per akar N sigma ZI dengan I sama dengan 1 sampai N. Karena variabel acak YI adalah independen dan terdistribusi identik ZI dengan I sama dengan 1, 2 hingga N, independen dan terdistribusi identik dengan ZI sama dengan 0 atau nilai harapan dari ZI sama dengan 0 dan varians dari ZI atau V ZI itu sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka fungsi pembangkit momennya dapat kita tulis M sigma ZI dalam kurung T sama dengan, karena di sini sigma, maka dapat kita tulis dengan MZ1 dalam kurung T dikali MZ2 dalam kurung T seterusnya sampai MZN dalam kurung T. Nah, MZ1 T, MZ2T sampai MZNT ini dapat kita tulis dengan MZ1 dalam kurung T, karena pola ini diulang sampai N kali, maka pangkatkan
dengan N. Dan MUN dalam kurung T itu sama dengan M sigma ZI dalam kurung T per akar N. Kan sebelumnya kita perolehkan M sigma ZIT itu sama dengan MZ1T pangkat N. Berarti M sigma ZI dalam kurung T akar N itu sama dengan MZ1 dalam kurung T per akar N pangkatkan dengan N. Berdasarkan teorema Taylor, MZI dalam kurung T sama dengan MZ1 dalam kurung 0 ditambah M aksen Z1 dalam kurung 0T ditambah M double aksen Z1 Si T kuadrat per 2. Jadi lambang ini merupakan namanya Si, dimana Si-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari T. Kita lanjutkan. Dan karena MZ10 sama dengan E dikalikan dengan E pangkat 0 Z1 sama dengan, karena bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1, maka E dikalikan dengan E pangkat 0 Z1 itu sama dengan E1 sama dengan 1. Dan M aksen Z1 0 sama dengan E Z1 sama dengan 0. MZ1T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Si per 2 dikalikan dengan T kuadrat, dimana Si-nya lebih dari 0 dan kurang dari T. Oleh karena itu, MUN dalam kurung T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Si N per 2 dikalikan dengan dalam kurung T per akar N dikuadratkan, lalu kita kuadratkan kembali dengan N. Ini diperoleh sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Si N dikalikan dengan T kuadrat per 2 per N, lalu kita pangkatkan dengan N, dimana Si N itu lebih dari 0 dan kurang dari T per akar N. Nah, perhatikan bahwa N menuju tahingga, Si N menuju 0, dan M double aksen Z1 Si N T kuadrat per 2 menuju M double aksen Z1 0 T kuadrat per 2. Itu sama dengan E Z kuadrat 1 T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Karena nilai harapan Z kuadrat 1 atau EZ kuadrat 1 sama dengan varians Z1 atau VZ1 itu sama dengan 1. Kita ingat bahwa jika limit Bn dengan N yang menuju tahingga itu sama dengan B, maka limit Bn dengan, maksudnya limit Bn dikalikan dengan 1 ditambah Bn per N dipangkatkan dengan N yang menuju tahingga, maka nilai limitnya itu E pangkat B. Sehingga limit MUN dalam kurung T dengan N menuju tahingga, maka limitnya sama dengan N menuju tahingga 1 ditambah M double aksen Z1 Si N T kuadrat per 2
per N dipangkatkan dengan N sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Jadi nilai limit dari MUN T dengan N menuju T hingga nilai limitnya itu E pangkat T kuadrat per 2. Fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar, maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas yang sudah kita buktikan bersama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen. Konvergen di sini maksudnya UN memiliki nilai limit. Nilai limitnya yaitu E pangkat T kuadrat per 2. Jadi UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Jadi pembuktian ini terbukti benar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.